Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langandriansyah Duyatno SEMM, dosen pada program studi D4 Transportasi Laut Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, saya berkomitmen untuk menerapkan prinsip outcome based education dengan memastikan adanya keselarasan antara capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, strategi pembelajaran, serta sistem asesmen yang digunakan. Saya juga terus berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa. Student center learning, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dunia maritim. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah manajemen mutu yang berbobot 3 SKS, 2 teori dan 1 praktek. Pada semester 8 program studi D4 Transportasi Laut, mata kuliah ini dirancang untuk membekali taruna dengan kemampuan untuk memahami materi tentang prinsip manajemen mutu ISO, kebijakan mutu dan syarat kebijakan mutu dan manajemen mutu terpadu, serta untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang mutu, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugasnya dalam bidang transportasi laut. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan blend learning yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi Project Based Learning atau PJBL, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan praktek penyusunan dokumen proposal bisnis kewirausahaan. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 13 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan blind learning yang kombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi Project Based Learning atau PJBL, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan praktek materi pembelajaran disusun secara sistematis dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 13 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, saya menerapkan asesmen otentik melalui tugas individu, proyek, kelompok, presentasi, diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, terutama dengan mengukur bagaimana tugas proyek para mahasiswa berkaitan evaluasi terhadap suatu kasus pelaksanaan pekerjaan atau proyek di bidang transportasi laut. Tentunya proses diskusi dalam kelas di mana mereka mempresentasikan proposal tersebut akan diberikan umpan balik konstruktif agar mahasiswa mampu melakukan refleksi terhadap proses pembelajarannya dan meningkatkan kualitas hasil yang dicapai. Melalui pendekatan tersebut, saya berharap dapat menghasilkan seluruh lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memahami prinsip manajemen mutu ISO, kebijakan mutu dan syarat kebijakan mutu, serta untuk menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas pekerjaannya untuk menghasilkan hasil kerja yang bermutu dan berkualitas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran mata kuliah ini. Mohon masukannya Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Gimana? Kayak lesu sekali. Semangat dong. Siang? Apakah kita udah siap untuk mata kuliah siang ini? Oke. Apa mata kuliah hari ini? Oke. Di sini saya akan membawakan materi pengantar dan definisi mutu. Nah, materi pertama itu tentang pengantar mutu. 1, 2, sistem pelayanan kepelabuhanan di Indonesia. Konsep dasar manajemen mutu di mana? Oke. Sejarah dan era perkembangan serta program menjaga mutu layanan. Yang kelima, konsep prinsip dasar dan penerapan manajemen mutu terpadu atau PKM, standarisasi. Yang keenam, dan jenis-jenis standarisasi mutu layanan. 7, pengukuran dan penilaian mutu layanan, indikator kinerja layanan pelabuhan, konsep ruang lingkup pelanggan dan pengukuran kepuasan pelanggan. 10, aspek kuantitatif mutu layanan. 11, konsep dan tahapan serta proses akreditasi layanan. 12, konsep dan penerapan budaya keselamatan. Capaian pembelajaran, taruna mampu memahami dan menguraikan konsep dan pengelolaan manajemen mutu pelayanan pelabuhan. Yang kedua, taruna mampu melakukan pengukuran mutu dan mengaplikasikan tools yang digunakan dalam penerapan mutu di pelayanan pelabuhan. Yang ketiga, taruna mampu menggambarkan proses manajemen mutu di pelayanan pelabuhan serta menuliskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, di sini kita lihat, ini ada alat transportasi di zaman dulu, yaitu kuda. Ada beca, ada kapal layar. Nah, di zaman dulu ini, kalau misalnya kita hanya bisa pakai kuda, cuman jadi produk itu bukan hanya sekedar barang, tapi kita ada namanya jasa. Kalau kita transportasi, kita bersih segala macam perawatan, itu orang akan nyaman makanya. Itu di zaman dulu seperti itu. Ini makanya kita jaga namanya manajemen mutu, baik itu produk maupun jasa. Nah, kita di pelayaran itu adalah produk kita pelayanan jasa kepada orang. Ya. Nah, di era modern itu ada mulai berkembang menjadi transportasi yang lebih canggih, yaitu kendaraan bermesin seperti mobil, pesawat, lebih cepat, lebih efisien, tapi harus dilakukan perawatan dengan betul. Begitu juga kapal, dulu kapal kita pakai layar, sekarang bermesin. Jadi harus ditingkatkan terus. Jadi kita harus belajar untuk meningkatkan layanan kita, meningkatkan dalam segi teknologi. Nah, di sini bagaimana cara membuat produk yang bagus dan bermutu tersebut, ya kan? Apa yang dilakukan sehingga menghasilkan produk yang bermutu tinggi? Kita bisa lihat di slide berikut. Ya. Di sini mutu atau kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Di sini kita sudah diatur di ISO 9000 sampai 2000. Pengendalian mutu adalah usaha yang menjaga dan mempertahankan kualitas produk. Berarti kalau kita menghasilkan produk, kita pertahankan produknya. Kalau kita dalam pelayanan jasa, kita harus meningkatkan pelayanan jasa, jangan sampai orang kecewa. Ya. Pengendalian mutu adalah usaha untuk menjaga pertahanan produk agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan puncak manajemen. Ya. Penjaminan mutu adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis bahwa barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu. Yang tadi saya bilang, kita harus menjamin
keselamatan orang atau keselamatan penumpang kalau kita bergerak di bidang jasa. Kalau kita bergerak dalam bidang pengiriman barang jasa, kita harus menjamin produk barang tersebut sampai tujuan dengan selamat dan aman, tidak ada kurang satupun, termasuk kita dalam melayani transportasi baik udara maupun laut. Ya, sampai sini paham? Jadi di sini manajemen mutu yang tadi saya bilang itu adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau jasa yang diberikan organisasi. Ya, jadi kita harus jaga supaya produk kita terjaga, pelayanan kita bagus. Jadi berjalanlah sistem organisasi ini ya. Lihat sejarah dari ISO. Jadi di tahun 1987 lahirlah suatu standar tentang sistem manajemen mutu, yaitu ISO 9000 Quality Management System. Tahun 1990 itu Frederick Taylor, father of scientific management dan terkenal dengan teori time and motion studies, memperkenalkan manajemen mutu terpadu atau total quality management, ya, atau disebut TQM. TQM digunakan dalam manufaktur, pendidikan, pemerintahan, industri, jasa, dan program-program NASA. Jadi produk apapun itu, baik produk berbentuk barang atau jasa, itu diatur oleh namanya ISO 9000, termasuk itu kampus kita, ya. Nah, TQM adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Ya, jadi tidak sembarang-sembarang orang kita dilindungi atau di pelanggan ini dilindungi oleh ISO. Jadi mereka boleh namanya komplain kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita si organisasi itu bilang, oh ini bagus nih barang, tapi ternyata enggak. Pelayanan jasanya, penerbangan ataupun kapal pesiarnya ini bagus, ternyata enggak. Kita bisa komplain karena itu semua dilindungi oleh ISO. Di dalam ISO itu kita udah ada standarnya, standar pelayanan jasa. Ya. TQM merupakan strategi untuk menanamkan kesadaran tentang kualitas pada semua pimpinan dan staf serta proses kerja organisasi, ya kan? Berarti itu udah sepakat dia dari puncak pimpinan sampai staf, ya. TQM dikenal juga sebagai manajemen kualitas strategi quality management, pelayanan kualitas terpadu atau total quality service. Komponennya apa aja TQM? Coba, apa aja baca? Kamu baca, apa pelayanan TQM tuh? Pertama ada manajemen harian, kedua ada manajemen kebijakan, yang ketiga ada manajemen cross functional, yang keempat ada urusan dari itu, dan yang kelima manajemen keselamatan. Nah, jadi ada manajemen itu diatur semua, dari manajemen harian, kebijakannya apa, semua diatur, ya. Gugus kendali mutu, manajemen keselamatan kerja, benar nggak? Ya, apa kalian mau kerja tidak dijamin keselamatannya? Mau nggak? Apalagi
kita kerja di, misalnya contoh kerja yang memang dibutuhkan keahlian khusus dan memang itu rentan dengan kecelakaan, ya berarti kita harus dijamin tuh, diatur keselamatan kita seperti apa, ya. Nah, empat prinsip utama TQM menurut Handler dan Brunei: kepuasan pelanggan, respect, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Jadi ada 4 prinsip menurut siapa? Nah, itu apa? Tentang kepuasan pelanggan yang tadi saya bilang. Pelanggan harus puas karena dia membayar, ya. Harus apa? Respect, ya. Terus ketiga, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Jadi kita harus memperbaiki terus kualitas dari apa yang kita produk kita apa nih, gitu loh. Contoh, misal apa contohnya dari yang tadi, seperti tadi, dari transportasi cuman pakai kuda, sekarang udah ke lebih yang canggih kan. Ada lagi dulu kereta api di mana? Cuman di atas, ya kan? Sekarang ada di mana? Di bawah tanah, ya kan? Ada kereta api cepat. Jadi harus tetap sesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah sini TQM berkembang. Nah ini menjadi sistem manajemen mutu quality, manajemen sistem SSM, QMS yang mengutamakan kedekatan dengan pelanggan. Makanya kadang kan ada namanya, kalau kamu pernah ke rumah sakit ada kotak saran, ya. Kotak saran kan gunanya untuk itu. Apa sih yang harus ditingkatkan lagi? Baik itu pelayanan, fasilitas rumah sakit, begitu juga dengan kampus kita, ya nggak? Nah, kampus kita kan dicanangkan sekarang apa? Inovasi, ya. Terus apa semboyan kita? Apa itu HSSC? Ya, jadi seperti itu. Kita harus tetap meningkatkan kualitas dari ini. Nah, sekarang ini, sejauh ini setelah saya memberikan materi tentang penjaminan mutu, apakah ada dari taruna-taruni yang ingin bertanya? Silahkan. Siap. Presiden pergerakan diri kan taruna muda dari kualitas pesawat. Mau ditanyakan, apakah sistem manajemen mutu ini diberlakukan juga di kampus kita? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Silahkan duduk. Oke, saya ingin jelaskan, di kampus ini kita memakai ISO. Itu ISO 9001 sampai di tahun 2015 di Poltek Sumbar. Bidang yang dijamin mutunya meliputi yaitu 1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan. Itu yang dijamin sama yang dilindungi oleh ISO 9001 di tahun 2015. Oke. Yang kedua, pelayanan administrasi dan kemahasiswaan. Ya kan? Jadi diatur semua. Dari yang pertama, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelabuhanan, pelayanan administrasi dan kemahasiswaan. Yang terus penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, karena kita harus bersosialisasi sama masyarakat. Kita beritahu ini loh pelayaran yang ada di Poltek Sumbar, karena kan tidak semua orang tahu tentang apa sih itu pelayaran gitu kan. Selama ini kan boleh dibilang orang cuman pelaut seperti ini. Terus apa aja sih di Poltek Sumbar? Ada namanya nautika, teknika, satu lagi transportasi laut. Jadi orang kebanyakan yang hanya tahu cuman berlayar itu nautik, teknik, tapi ada namanya transportasi laut, ya.
pengelolaan sumber daya, ya itu sumber daya yaitu kalian ini adalah yang akan sebagai perwira nantinya. Hasil dari apa? Dari produk kontak sumber yang gunanya nanti kalian melayani, ya, untuk di bidang jasa pelayanannya. Terus kesesuaian standar ganda, ya. Jadi itu yang kalau kalian tanya apakah kita pakai itu jaminan, ya itu yang terdaftar di ISO berapa tadi 9001 tahun. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga kalian sukses, selalu belajar, ya. Jadi kita akan ketemu di minggu depan dengan materi yang berikutnya, ya. Jadi nanti kalian belajar, kita biar interaksi, kalian belajar, kalian bisa bertanya apa, cari tentang materi penjaminan mutu, ya. Kalian cari, kita bisa namanya tanya jawab, jangan hanya diam aja nantinya, ya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.